بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ولا تجد أكثرهم شاكرين. Baik, kami terjemahkan secara lafziyah dan jamaah menyimak. Summa, kemudian, la'atiyannahum, sungguh saya akan mendatangi mereka, min dari baini antara aidihim hadapan mereka, wa dan min dari khalfihim belakang mereka, wa dan an dari aimanihim kanan mereka, wa dan an dari syama'ilihim kiri mereka, wa dan la tidak tajidu engkau mendapati aksarahum kebanyakan mereka syakirin orang-orang yang bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, bila kita mencermati ayat ke-17 dari surah Al-A'raf ini, maka kita akan temukan ada dua poin pesan inti yang terkandung di dalamnya. Namun kedua poin ini hanya mungkin bisa dipahami bila kita mengaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya. Dalam arti kata, ayat 17 tidak akan bisa dipahami oleh seseorang tanpa mengerti konteksnya. Sebab kenapa? Dalam ayat ini ada 3 pihak yang terkait. Dan ini pasti orang kebingungan siapa ketiga pihak itu tanpa membaca ayat sebelumnya. Yang pertama adalah Allah, yang kedua iblis selaku subjek, dan yang ketiga Adam dan keturunannya selaku objeknya. Rentetan ayat sebelumnya punya keterkaitan erat mulai dari ayat ke-11 sampai ayat ke-16. Bahkan secara tersirat di ujung ayat 10 itu juga berkaitan dengan ujung ayat ke-17 ini. Yang poin intinya yang ingin ditekankan oleh Allah sesungguhnya adalah meyakinkan kita bahwa iblis itu adalah musuh kamu. Bahkan dalam berbagai ayat diulang ditekankan innahu lakum aduun mubin. Sesungguhnya itulah musuh kamu yang paling nyata. Dan dalam rentetan ayat di surah Al-A'raf ini Allah menjelaskan begitu rinci dan sangat detail. Yang pertama, apa yang memicu iblis kemudian menjadikan manusia ini sebagai musuhnya? Ya, pemicunya itu adalah karena iri, hasad, dendam kepada Adam. Kecemburuannya
paling tidak disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, Adam diangkat menjadi khalifah. Ini juga memberikan gambaran bahwa fitrah makhluk itu memang pasti mudah dipicu oleh kecemburuan pada saat ada pihak lain yang mendapatkan posisi jabatan. Akan tambah sakit hati bila kemudian posisi jabatan itu diberikan kepada pihak yang menurut anggapannya dirinya jauh lebih berkompeten. Dan kompetensi yang dia maksudkan, yang ditekankan oleh iblis di sini adalah latar belakang, bahan bakunya. Dia merasa lebih baik daripada Adam. Secara tersirat, meskipun memang ini tidak terbahasakan, bahwa orang seringkali juga kemudian iri, sakit hati karena jabatan yang diberikan kepada seseorang itu karena faktor senioritas. Ya, ini tidak terbahasakan, tapi secara tersirat terlihat bahwa yang diangkat diberikan jabatan ini adalah makhluk baru, anak kemarin. Yang dalam syariat faktor senioritas itu memang masuk dalam hitungan sesungguhnya, meskipun dia berada pada urutan kesekian. Ya, kita bisa kiaskan dengan syarat orang menjadi imam sholat. Yang pertama yang berhak menjadi imam sholat itu adalah profesional. Ya, orang yang ahli. Yang kedua adalah ilmu secara umum yang terkait dengan itu. Jadi yang pertama harus yang memang banyak hafalannya, seperti Ustaz Azam, dan juga bagus bacaannya. Bukan sekadar suara dan lagu, tapi yang inti makhraj dan tajwidnya. Syarat yang kedua itu adalah ilmu agama secara umum. Yang ketiga baru faktor senioritas. Senioritas itu pun masih terbagi dua. Ada senioritas dari gabungnya dia dalam sebuah wadah, lembaga, kayak di Hidayatullah ini, kalau ada yang mau diberikan jabatan kira-kira jadi ketua di komunitas staf bujang ini, itu yang diangkat pertama adalah orang yang pertama hijrah, awalukum hijrah. Ya, siapa yang pertama gabung di lembaga ini. Kalau ternyata ada 2-3 orang yang gabungnya bersamaan, baru kemudian akbarukum sinnan, orang yang paling tua di antaramu. Jadi senioritas faktor umur itu masuk urutan kesekian, meskipun tetap dibenarkan. Ini yang memicu tambahan dendamnya iblis. Yang ketiga, meskipun kemudian tidak protes lagi, diakui, beliau menerima Adam sebagai khalifah karena faktor ilmu yang dimiliki Adam. Setelah kemudian dipresentasikan kemampuan Adam, iblis sudah menerima sebenarnya. Yang bikin tambah sakit hati bukan sekedar dia diberi jabatan, tapi ditetapkan statusnya sebagai bawahannya Adam. Wah, ini yang paling bikin dongkol ini. Sudah kamu kasih jabatan, saya jadi bawahan. Dan bawahannya tidak tanggung-tanggung, disuruh sujud. Wah, ini luar biasa sakit hatinya iblis. Ini pemicu dendam, dan itu yang diceritakan secara kronologis dalam ayat ini. Dendam selanjutnya terpicu bukan sekadar jadi bawahan, bahkan efeknya kemudian status iblis dipangkas sebagai orang mulia. Itu dijelaskan pada ayat ke-13. Innaka minas sagirin. Kamu itu orang yang tidak punya jabatan, orang yang rendahan. Oh, itu tambah sakit. Sudah turun jabatannya, ditambah lagi fahbit minha, dan ditekankan fahruj minha. Dicabut semua fasilitas, tempat tinggal dan semua sarana yang ada. Selama ini tinggalnya di guest house dengan pelayanan super mewah, tiba-tiba cari kontrakan di luar sendiri. Tidak ada fasilitas di kampus ini untuk mau, itu bikin tambah dendam iblis. Jadi sudah turun harkatnya, dicabut semua fasilitas. Ini gambaran untuk membantu manusia membayangkan betapa sakit hatinya iblis kepadamu itu. Sehingga betul-betul harus hati-hati. Pelajaran terpenting kedua, di samping dendamnya iblis, kita diwanti-wanti oleh Allah pada ayat
ke-14 dan ke-15. Bahwa iblis punya keistimewaan berupa umur yang panjang. Dan panjangnya tidak tanggung-tanggung seumur dunia. Iblis tidak akan mati-mati. Pesan tersirat yang dapat kita tangkap bahwa iblis ini ilmu dan pengalamannya akan terus berkembang. Karena dia tidak mati-mati. Manusia biasa saja untuk mendalami satu ilmu itu tidak butuh waktu terlalu lama. Saya pernah punya keluarga, saya susah menerima penjelasannya ketika itu. Dia habis kecelakaan, terus kaca mobil itu melengket di bola matanya. Dia pikir cuma pasir, dia usap, ternyata kaca yang menancap, jadi teriris kaca itu di bola mata. Ya Allah, kayak apa sakitnya. Setelah diperiksa oleh dokter, dokter mengatakan ini tidak boleh tidak, harus dijahit matanya. Saya tidak bisa membayangkan kayak apa itu menjahit mata. Jarumnya seperti apa, benangnya kayak apa. Tapi karena yang mengerjakan orang yang ahli, dia sudah pengalaman di situ, menekuni itu bisa dilakukannya. Sementara kita jangankan mata, kancing baju saja mau dijahit itu bisa kerepotan. Tidak usahlah menjahitnya, baru masukkan benang ke jarum itu sudah pekerjaan tidak ringan gitu. Ini mata yang dijahit. Ini gambaran kalau orang sudah pengalaman itu menjadi sesuatu yang mudah. Nah, penekanan iblis hidup kekal itu menggambarkan dia punya ilmu pengalaman yang luar biasa. Sehingga kalau kita tidak hati-hati, sangat mungkin untuk kemudian dikerjain oleh iblis. Tambahan lanjutan yang ingin ditekankan oleh Allah pada ayat ke-16, iblis itu pekerjaannya satu, dalam arti kata fokus. Tidak ada perhatian, pikiran, konsentrasi yang lain. Hanya satu targetnya. La'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Nah, kalau dokter spesialis saja, itu pekerjaannya macam-macam. Dia juga punya istri, dia juga punya anak. Belum kalau dia juga dosen, belum dengan aktivitas lain. Apalagi kalau istrinya 2, 3, punya anak, mantu, cucu. Wah, itu tambah-tambah. Ini iblis satu saja pekerjaannya. La'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ini luar biasa dahsyatnya. Dan puncaknya dijelaskan pada ayat ke-17 ini. 2 poin yang ingin ditekankan adalah min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim. Yang pesan intinya, iblis tidak akan melepaskan satu momentum pun. Semua peluang kesempatan akan dimanfaatkannya untuk mengerjain manusia. Dan tidak tanggung-tanggung, Rasulullah sampai mengajarkan doa, hatta kamu mau sholat sebelum takbir, disunahkan baca doa. Apa doanya? Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ini menggambarkan di masjid salat berjamaah itu masih berpeluang dikerjain oleh iblis. Apalagi kalau di kamar sendiri, buka HP, internet lancar, wah itu luar biasa. Iblis tahu betul bagaimana mengerjain orang kayak begini, ini modelnya. Itu gampang betul dipecundangi. Nah, ini berjamaah di masjid, sholat, dikerjain. Makanya kita disunahkan baca istighfar setelah salam. Nggak usah sok-sok saya baru ibadah, ya Allah habis sujud. Ente juga tadi sholatnya nggak benar. Macam-macam pikiranmu kemana-mana. Kan masih kamu ingat chattingan tadi waktu sebelum takbir. Oh, itu bisa macam-macam yang muncul gitu. Apalagi di luar dari itu. Jadi intinya penekanannya di sini, iblis tidak main-main. Semua peluang kesempatan akan dimanfaatkannya. Terakhir, ini yang saya katakan ayat 17 terkait dengan ayat ke-10 secara tersirat, di mana salah satu target utama iblis dalam menyimpangkan manusia itu adalah la tajidu aktsarahum syakirin. Bersyukur salah satu poin inti bahwa salah satu pemicu banyaknya penyimpangan dilakukan manusia karena orang itu tidak mampu bersyukur. Kalau dia mampu bersyukur dengan apa yang dia punyai, iblis sesungguhnya akan kewalahan untuk menggodanya. Pertama, bersyukur dengan karirnya. Orang kalau bersyukur dengan posisi dia sekarang, itu akan enjoy hidupnya. Tapi kalau dia tidak bersyukur, dia pasti berpikiran, kapan juga ya saya menjadi asisten di kantor.
Padahal setelah jadi asisten yang dia pikir, kapan saya jadi kepala kantor ya? Nanti setelah naik kepala kantor, kapan saya jadi wakil sekjen? Setelah wakil sekjen, kapan saya jadi sekjen? Setelah sekjen, kapan saya jadi ketua umum? Setelah ketua umum, kapan saya jadi pimpinan umum? Setelah pimpinan umum, dia cari siapa yang kira-kira berpeluang mau menggoyang posisi saya ini. Itu bahayanya kalau orang tidak bersyukur gitu. Sudah punya sendal, kapan punya sepatu? Punya sepatu, kapan punya sepeda? Punya sepeda, kapan punya motor? Dan begitu selanjutnya. Sudah punya istri, kapan ditambah lagi? Setelah ditambah, kepingin lebih banyak, dan begitu selanjutnya. Ini penekanan syukur itu, dan inilah yang berpeluang kemudian orang bisa menghalalkan segala cara. Ya, semoga rentetan ayat yang Allah kemukakan kepada kita ini betul-betul menjadi kewaspadaan kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.